Allah banyak mengkisahkan di dalam Al-Quran, bahkan masalah kisah, masalah cerita ini lebih banyak daripada hukum atau syariat-syariat yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Allah mengkisahkan ini manfaatnya karena yang pertama, karena kisah atau cerita itu bisa diambil dari segala usia, bisa diserap segala umur. Mungkin anak-anak atau para dewasa atau mungkin orang-orang tua bisa juga mengambil ibrohnya. Yang kedua, dengan kisah ini dapat kita ambil ibroh dengan gampang sekali, dengan nyaman, dengan enak, tanpa ada beban sama sekali. Karena kita dibikin happy dengan kisah itu. Jadi kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kisah qot'i, kisah yang pasti, nggak ada kebohongan sama sekali. Lain dengan dongeng-dongeng yang kita dengar saat ini, banyak kebohongannya. Kata ini, nggak ada asalnya, nggak ada riwayatnya, nggak ada kepastian kebenarannya, nggak bisa dijamin kebenaran dan kesohihannya. Itu cerita atau dongeng. Tapi kalau kisah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis itu kisah nyata, bukan fiktif. Kisah yang qot'i karena Allah dan Rasulnya sendiri yang menerangkan. Kali ini kita akan berkisah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 37. Di mana kisah ini menjelaskan tentang penciptaan Allah atau penciptaan manusia yang pertama yang namanya Adam alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan ars. Setelah Allah menciptakan ars, Allah menciptakan kolam. Kemudian Allah menyuruh kolam untuk menulis semua kejadian-kejadian nanti hingga hari kiamat. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kemudian Allah menciptakan malaikat dan jin. Malaikat dan jin ini, malaikat itu awalnya, malaikat tugasnya untuk membantu Allah. Yang mana malaikat-malaikat ini tempatnya dimanapun berada, sesuai dengan tugasnya tadi. Dan malaikat yang asli itu tugasnya di sisi Allah, di sekitar Allah. Kemudian jin, karena jin ini wataknya agak jelek maka ditempatkan oleh Allah di bumi. Karena di bumi itu jin ini punya watak yang jelek, maka sering berbuat kerusakan. Akhirnya apa? Menghancurkan atau merusak bumi-bumi itu. Maka ada jin yang bagus, yang Islam, yang soleh, namanya jin Azazil, mendamaikannya. Kemudian Allah mengangkatnya di surga jin Azazil itu. Kemudian selanjutnya Allah menciptakan Adam min solsolin min hamaim masnun, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang basah tadi. Dari tanah liat yang kering diambil dari lumpur hitam tadi, diambil dari tanah-tanah yang bermacam-macam di bumi. Ada tanah yang berwarna hitam, ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna kuning-kuningan, ada tanah yang berwarna coklat-coklatan. Kemudian dibentuk, dibuat langsung dengan tangan Allah. Maka banyak manusia yang ada di dunia ini, di bumi ini, bermacam-macam kulit. Ada yang kulitnya putih, kulitnya hitam, kulitnya sawo matang, atau kulitnya sawo mentah. Bermacam-macam dari beberapa tanah tadi. Karena awalnya dari beberapa macam tanah yang ada di bumi. Itu pun bumi menolaknya. Ketika malaikat Jibril disuruh oleh Allah mengambil tanah di bumi ini untuk diciptakan untuk membuat bahan baku manusia tadi, maka bumi menolaknya. Lalu ditutusnya Mikail, bumi juga menolaknya. Kemudian yang ketiga, malaikatil maut yang mengambil tanah-tanah di bumi, maka bumi tidak bisa menolaknya. Karena apa? Malaikatul maut berbicara, saya atas izin Allah, saya mengambil di sini atas izin Allah, dan engkau tidak bisa menolaknya. Itu yang terakhir. Akhirnya apa? Allah membuatnya, membentuknya dengan tangan sendiri dari tanah-tanah liat yang ada di bumi tadi. Allah menjelaskan kemudian di dalam Al-Quran ayat 30 di surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat yang ada di sampingnya tadi, wahai malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku mau menciptakan penghuni di bumi ini khalifah, seorang khalifah.
Apa khalifah itu? Ada mengatakan pemimpin, ada yang mengatakan penguasa, ada yang mengatakan pengganti, ada mengatakan wakil. Yang penting untuk merawat, untuk memelihara bumi itu khalifah. Maka apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, bukankah atau kenapa engkau akan menjadikan makhluk di bumi itu yang mana makhluk itu yufsidu fiha, sering berbuat kerusakan di bumi itu, wa yasfikud dima, dan sering menumpahkan darah, pukul-pukulan, bunuh-bunuhan, kejadian sering saat-saat ini ada pembunuhan. Malaikat sudah tahu sifat karena mempelajari dari dulunya awalnya jin diciptakan Allah dan diturunkan ke bumi. Malaikat khawatir. Kata-kata malaikat itu bukan terus menentang, jangan ya Allah, bukan. Tetapi malaikat hanya khawatir supaya bumi itu agar tetap aman, nyaman, tidak dirusak oleh makhluk-makhluk lainnya. Hanya kekhawatirannya dan hanya penasaran itu saja. Maka Allah menjawab di dalam ayat selanjutnya, ya, masih malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, bukankah kami ini sering bertasbih, selalu bertasbih, memuji kepadamu dan memohon padamu serta mensucikanmu ya Allah. Kata-kata Allah ini, kata-kata malaikat ini memberikan argumen yang kuat supaya Allah, ya, supaya Allah semakin tidak jadi membuat makhluk yang namanya Adam tadi. Mereka mengatakan, ya Allah, aku kan sudah bertasbih, sudah memujimu, sudah mengabdimu bertahun-tahun. Kenapa engkau masih mau menjadikan makhluk yang namanya manusia di bumi? Maka apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih tahu apa yang aku kerjakan daripada kamu, wahai malaikat. Buktinya manusia dari Nabi Adam itu bisa anak turunnya ada menjadi nabi, ada menjadi rasul, ada menjadi syuhada, ada yang menjadi siddiqin, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi orang soleh, ada yang menjadi penegak kebenaran, memberantas kezaliman. Itu salah satu khalifah keberhasilan yang namanya manusia. Maka di saat itu Nabi Adam diciptakannya dari tanah liat tadi. Sebentar sebelum diutus oleh Allah atau sebelum dikasih ruh oleh Allah, maka bentuk Nabi Adam itu masih berupa tanah liat yang kering tadi. Ada mengatakan 40 tahun dibiarkan tanpa ada ruh. Di situ ada jin, ada malaikat yang berkeliling hanya memperhatikan makhluk apa itu. Malaikat hanya bertasbih, tetapi jin tadi yang punya sifat karakter jelek mengatakan pada makhluk yang belum jadi, yang masih berupa tanah liat tadi, awas nanti kalau turun di bumi, aku akan hancurkan kamu. Itu sifat jin yang sampai sekarang menjadi jelek tadi. Kemudian ketika itu Allah sudah mengutus, Allah sudah mengirimkan, memberikan ruh di dalam tubuh Nabi Adam tadi, dihidupkanlah Nabi Adam tadi. Maka dikumpulkanlah makhluk-makhluk Allah. Nabi Adam yang sudah dikasih oleh Allah ruh yang dibuat dari tangannya sendiri, kemudian ada malaikat dan jin dikumpulkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Nabi Adam ketika itu diajarkan beberapa macam nama-nama baik yang ada di bumi maupun di langit, nama-nama apa saja. Nama benda, benda mati, benda hidup, ataupun benda yang ada di langit dan benda di bumi, diajarkan semua nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradhum 'alal malaikah. Lalu ketika sudah diajarkan beberapa nama tadi, maka Allah mengemukakan pada malaikat, memanggil malaikat-malaikat, wahai malaikat-malaikat, ta'al, kemarilah. Lalu Allah mengatakan, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Wahai malaikat, sebutkan, kabarkan pada kami nama-nama ini apa? Ini apa? Maka malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, mohon maaf, aku tidak bisa menyebutkan nama ini satu persatu.
illa ma'allamtana, kecuali engkau mengajarkan kepada kami. Ampun ya Allah, aku tidak bisa mengajarkan, aku tidak bisa menyebut nama-nama yang ada di sekitar ini ya Allah. Maka Allah mengatakan di situ, innaka antal alimul hakim. Malaikat memuji, innaka antal alimul hakim. Engkau ya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Maka giliran sekarang, wahai Adam kesini. Karena Adam sudah diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu, nama-nama yang ada di sekitar bumi dan ada di sekitar langit tadi. Falamma amba'um bi asma'ihim. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sebutkan nama-nama semua benda yang ada di sekitar ini. Ketika itu Allah mengumpulkan benda-benda yang ada di bumi dan di langit. Falamma amba'um bi asma'ihim, maka Nabi Adam tadi menyebutkan nama-nama dengan tenang, dengan enak, dan dengan gamblang sekali. Seakan-akan sudah pandai, pinter sekali menyebutkannya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah mengatakan, alam aqul lakum, bukankah aku mengatakan padamu, kata Allah kepada malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai malaikat dan para penghuni yang ada di sekitar ini, bukankah aku telah mengatakan pada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, sesungguhnya Allah, aku, kata Allah, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah Maha tahu. Malaikat tidak akan tahu, tidak tahu. Jin tidak tahu. Iblis atau lain-lainnya tidak tahu. Allah tahu apa yang terjadi nanti ketika setelah diciptakanlah manusia yang namanya Adam tadi. Kemudian ketika itu, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Karena Adam bisa menyebutkan nama-nama yang telah ditunjukkan oleh Allah tadi, maka Allah menyuruh para malaikat, lil malaika usjudu, wahai malaikat, sujudlah kamu li adama, kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud penyembahan. Karena kalau sujud penyembahan namanya syirik, hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Tapi sujud di sini adalah sujud penghormatan, sujud penyerahan, hormat pada Nabi Adam, bahwa aku kalah. Jadi itulah manusia, ketika manusia sudah soleh sekali, maka derajatnya, kedudukannya bisa di atas malaikat. Bahkan malaikat kalah, karena malaikat nggak punya nafsu. Wajar mereka berbuat kebaikan, mereka berbuat soleh. Tetapi manusia yang punya nafsu, kalau ada manusia yang berbuat soleh, berbuat baik, itu luar biasa, karena punya nafsu. Dan mengekang nafsu, menahan nafsu itu sangat sulit, kecuali orang-orang yang sangat soleh tadi. Maka para malaikat tadi sujud semuanya pada Nabi Adam, sujud penghormatan, illa iblis, kecuali iblis tadi. Iblis itu adalah minal jin, golongan dari jin, bagian dari jin. Jadi jin yang jahat itu namanya setan, yang paling jahat namanya iblis, ada dedengkotnya setan, itu namanya iblis. Iblis mengatakan, wahai Allah, kenapa aku disuruh sujud pada Nabi Adam, padahal aku diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Api lebih unggul, lebih bagus, ya, lebih atas derajatnya daripada tanah yang ada di bawah. Dan Adam pun baru saja engkau ciptakan kemarin, sementara aku sudah lama. Kenapa aku disuruh sujud? Inilah sifat kesombongan pertama kali oleh iblis. Maka Allah mengatakan, ukhruj ya iblis, keluar kamu wahai iblis dari surga, turun kamu ke bumi, bagaimana asalmu tadi. Jadi Allah menyuruh iblis yang awalnya masuk surga, di sekitar surga tadi, untuk turun ke bumi, itu karena dia sombong, karena dia tidak mau sujud. Jadi kalau ada orang yang sombong, kalau ada orang yang tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau sholat, maka dia temannya iblis.
baru kaya sedikit sombong, baru terkenal sedikit sombong, baru pintar sedikit sombong, baru cantik sedikit sombong, baru ganteng sedikit sombong, baru punya jabatan sedikit sombong. Iblis itu persis seperti iblis, sombong. Aku lebih baik, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah, lebih baik. Maka inilah sifat kesombongan. Kemudian iblis tidak mau sujud. Maka ketika ada orang dipanggil untuk sholat, hayyal sholah, hayyal falah, tidak ada yang datang ke masjid, tidak mau sujud, maka pantas dia katakan iblis dia. Sama seperti iblis tadi, setan yang paling jahat tadi. Aba wastakbaro, mereka sombong, mereka membangkang. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minna ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan pada Nabi Adam, wahai Adam, uskun anta, kamu tempat tinggalmu adalah jannah, ke surga. Wa kula minha haitsu syi'tum wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Maka makanlah semua saja yang kamu sukai di situ. Haitsu syi'tuma, berdua bersama Hawa. Jadi Hawa ini diciptakan oleh Allah untuk mendampingi Adam. Ketika itu Nabi Adam tertidur di surga, kemudian Allah melalui malaikatnya mengambil tulang rusuknya Nabi Adam, diambil dan dijadikan makhluk yang namanya perempuan, dan itu namanya Hawa. Maka perempuan itu awalnya dari tulang rusuk yang bengkok. Maka karena ketika kita bersama perempuan, kalau dikeras maka akan patah tulang rusuk itu. Tetapi kalau kita biarkan terus akan terus bengkok. Jadi harus tengah-tengah, balance, tidak boleh dikeras dan tidak boleh dibiarkan. Ada pendidikan-pendidikan khusus untuk perempuan, karena awal dari penciptaan seorang perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok tadi. Enggak boleh dikerasi dan enggak boleh terlalu peran. Kemudian setelah itu bertempat tinggal di surga, makan sembarang atau menikmati sembarang yang ada di surga tadi. Wala taqrabu as-sajarata fatakuna minadh-dhalimin. Kata Allah, hanya satu larangannya, jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin, karena kamu akan menjadi orang yang zalim. Hanya satu. Hanya satu, ya. Hanya satu yang dilarang. Tetapi katanya sifat manusia itu ketika sudah mempunyai harta satu, mereka minta dua, punya dua minta tiga. Ini timbul sifat manusia, penasaran, apa ya, kenapa kok dilarang pohon satu tadi. Ada mengatakan pohon anggur, ada mengatakan pohon kurma, atau biasa kita kenal pohon khuldi, ya, karena mengekalkan. Maka ketika itu fa'azallahuma syaitanu anha, setan menggelincirkan anha. Kata-kata anha ini perempuan darinya. Karena apa? Ketika itu setan sudah masuk, setan kan sudah diturunkan di bumi, kok bisa masuk surga? Di dalam tafsir dia mengatakan setan masuk melalui darahnya ular. Ada ular yang bisa masuk di situ. Kemudian setan tadi menyerupai malaikat yang sangat alim dan membujuk Nabi Adam untuk makan buah yang dilarang tadi. Kata setan tadi, wahai Adam, makan saja buah itu. Kata Allah, katanya dia dengan bohongnya, kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan kekal di surga selama-lamanya, dan kamu akan menjadi seperti malaikat, lebih suci. Tetapi Adam prinsipnya kuat, maka seorang laki-laki itu harus kuat, prinsipnya kuat. Karena prinsip Adam kuat, tidak bisa digoda, maka setan tadi menggoda pada istrinya, yang tadi mungkin punya prinsip yang agak lemah. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka perempuan yang namanya Hawa tadi tergoda makan buah khuldi tadi. Kemudian lepaslah pakaiannya. Maka Allah mengatakan, fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Maka Allah mengeluarkan kedua manusia ini, Adam dan Hawa, ke bumi gara-gara melanggar satu saja pelanggaran. Padahal nikmat segitu banyak dibolehkan hanya satu, tidak bisa menahannya. Maka Allah menyuruh, turunlah kamu Adam dan Hawa ke bumi. Adam mengatakan, Adam diturunkan di India, kemudian Hawa diturunkan di Jeddah,
kemudian bertemu keduanya di Arafah. Makanya sekarang dipakai wukuf di Arafah, bertemunya seluruh umat sedunia ketika berhaji. Maka Allah menyuruh walakum fil ardi mustaqarrum wa mata'un ila hin. Tinggallah kamu di bumi sampai pada batas yang telah ditentukan Allah, sampai hari kiamat. Sampai manusia, sampai hari kiamat akan menjadi tempat tinggal manusia adalah di bumi tadi. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menyesal dengan dosa tadi, berdoa kepada Allah. Allah memberikan doa yang sangat terkenal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dzalamna, aku telah zalim, anfusana, diriku telah zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Doa ini tidak ada permintaan sama sekali, hanya ada atau hanya penyesalan saja, hanya penyesalan, pengakuan dan penyesalan. Maka Allah menerima taubatnya, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih serta penyayang.